Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang nilai akademisnya dulu jago banget, otaknya encer, selalu ranking atas, tapi sekarang hidupnya justru kelihatan lebih struggle secara finansial dibanding orang yang biasa-biasa aja waktu sekolah. Saya yakin kalian pernah, dan bisa jadi kita sendiri adalah bagian dari orang-orang pintar itu yang merasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Pertanyaan ini penting banget untuk kita bahas, karena ternyata keberhasilan finansial itu nggak selalu paralel sama kepintaran. Bahkan kadang justru berbanding terbalik. Dan tenang aja, video ini nggak akan nyalahin siapa-siapa, justru kita bakal bongkar apa aja yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini, dan tentu kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, saya mau mulai dari satu kenyataan pahit yang mungkin agak susah diterima. Sistem pendidikan kita sejak kecil lebih fokus ngajarin kita buat jadi pekerja yang pintar, bukan pengelola uang yang bijak. Dari kecil kita diajarin matematika, fisika, biologi, tapi siapa yang pernah diajarin tentang bagaimana kelola gaji pertama? Tentang investasi, tentang hutang sehat dan hutang toksik? Hampir nggak ada. Nah, orang pintar biasanya unggul banget di sistem akademik. Mereka terbiasa berpikir logis, analitis, dan teoritis. Tapi masalahnya, dunia nyata, terutama dunia keuangan pribadi, nggak selalu bisa dijawab dengan logika linier. Ya, kadang dunia ini lebih banyak abu-abunya dibanding hitam putihnya. Banyak keputusan finansial yang bergantung pada emosi, intuisi, dan pengalaman hidup. Dan sayangnya, ini area yang nggak diajarkan di sekolah. Ya, saya kasih contoh nyata. Ada teman saya, lulusan kampus top di Indonesia, kerja di perusahaan multinasional gaji gede. Tapi tiap akhir bulan, selalu bokeh. Kenapa? Karena dia merasa, gue kerja keras, gue pantas ngasih reward ke diri sendiri. Akhirnya beli gadget terbaru, ngopi tiap hari, langganan semua layanan streaming. Secara intelektual, dia paham pentingnya nabung dan investasi. Tapi secara perilaku, nol. Bahkan lebih parah, dia nggak sadar kalau pola hidup seperti itu pelan-pelan menggiringnya ke lingkaran utang konsumtif. Di sisi lain, ada juga teman saya yang biasa aja waktu sekolah. Bahkan kuliahnya sempat putus. Tapi sekarang dia punya bisnis kecil-kecilan yang berkembang. Nggak punya gelar akademik mentereng, tapi bisa beli tanah, bangun rumah, dan bantuin orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di mindset dan kebiasaan. Orang yang finansialnya berkembang bukan karena dia tahu semua teori ekonomi makro, tapi karena dia bisa mengatur cash flow, menahan impulsif, punya target, dan ngerti timing dalam ambil risiko. Dan semua itu nggak selalu diajarin ke orang pinter. Ya. Faktor lainnya adalah overthinking. Orang pinter biasanya overthinker. Sebelum ambil keputusan, dia harus riset, analisa, hitung potensi gagal, bandingin 10 skenario. Akhirnya, dia nggak pernah mulai. Keburu lewat peluangnya. Sementara yang lain udah eksekusi, gagal, belajar, ulang lagi. Di dunia nyata, kadang cukup tahu dan langsung jalan lebih menguntungkan daripada tahu banyak tapi nggak gerak. Masalah berikutnya adalah perfectionism. Orang pintar cenderung perfeksionis. Nggak mau salah, takut gagal, maunya semua ideal. Tapi kenyataannya, dunia finansial itu bukan tentang idealisme, tapi tentang adaptasi. Harga saham bisa turun, naik nggak karuan, bisnis bisa rugi dulu baru untung. Kalau mindset kita selalu nunggu semua kondisi sempurna, ya kita nggak akan pernah mulai apa-apa. Terus ada juga soal status sosial. Orang pintar kadang merasa harus mempertahankan citra, merasa harus kelihatan sukses, kelihatan pinter, kelihatan di atas. Akhirnya, gaya hidup pun jadi pressure. Beli mobil biar dianggap berhasil. Nongkrong di tempat mahal biar bisa keep up. Padahal, beban gaya hidup itu yang sering bikin keuangan ambruk diam-diam. Belum lagi kalau mulai bandingin diri dengan pencitraan orang lain di media sosial. Dan satu hal yang paling krusial, orang pintar cenderung underestimate soft skill dan jaringan. Mereka ngerasa, gue bisa sendiri, gue udah cukup tahu, nggak butuh orang lain. Padahal dalam dunia kerja atau bisnis, siapa yang kamu kenal
Dan gimana kamu menjaga relasi, itu bisa lebih menentukan dibanding apa yang kamu tahu. Makanya, banyak orang yang dulunya biasa aja secara akademik, tapi jago banget membangun koneksi, menjual ide, bernegosiasi, dan membangun kepercayaan. Hasilnya, finansial mereka stabil bahkan terus tumbuh. Ada juga faktor pola pikir terhadap uang. Banyak orang pintar diajarin untuk cari pekerjaan yang aman, bukan membangun aset. Mereka cenderung berpikir linear, sekolah bagus, kerja bagus, gaji besar, aman. Tapi dunia sudah berubah. Keamanan finansial bukan soal pekerjaan tetap, tapi soal diversifikasi pendapatan. Ini yang jarang diajarkan. Orang pintar juga kadang terlalu nyaman di zona keahlian. Ya, karena merasa udah ahli di satu bidang, mereka enggan belajar hal baru. Misalnya, belajar jualan, komunikasi publik, atau bahkan hal teknis kayak ngatur keuangan pribadi. Padahal, di zaman sekarang, kemampuan lintas disiplin itu kunci bertahan dan berkembang. Belum lagi tekanan keluarga dan ekspektasi sosial. Banyak orang pintar merasa wajib membanggakan orang tua lewat karier prestisius, meski sebenarnya passion dan potensi mereka ada di tempat lain. Akibatnya, mereka terjebak di pekerjaan yang enggak bikin berkembang secara finansial dan mental. Tapi semua ini bukan akhir cerita. Justru dari sini, kita bisa mulai perbaikan. Kepintaran itu aset luar biasa. Tapi kalau enggak dilengkapi dengan keberanian bertindak, kebiasaan finansial sehat, dan kepekaan sosial, ya tetap aja potensi itu enggak maksimal. Yang penting sekarang adalah kesadaran. Sekarang tinggal belajar, pelan-pelan ubah kebiasaan, dan mulai langkah kecil. Misal, belajar budgeting, stop impulsive buying, mulai catat pengeluaran, atau pelajari investasi dasar. Cari mentor juga penting. Jangan merasa harus jalan sendiri. Banyak orang yang udah lebih dulu melewati fase struggle dan bisa berbagi pengalaman. Kita bisa belajar dari mereka dan meminimalisir kesalahan yang sama. Dan terakhir, jangan bandingin perjalanan kamu sama orang lain. Tiap orang punya waktunya sendiri. Fokus ke progres kamu. Setiap langkah kecil menuju pengelolaan finansial yang lebih baik, itu layak dirayakan. Jadi, sekarang coba kamu refleksi. Apakah kamu termasuk orang pintar yang selama ini merasa, kok hidup gue stuck? Apakah kamu terlalu lama di zona nyaman teori, tapi belum banyak bergerak di dunia nyata? Mulai sekarang, yuk kita ubah cara pikir. Gunakan kepintaranmu bukan cuma buat cari jawaban benar, tapi juga buat ambil tindakan nyata. Gabungkan logika dengan keberanian. Gabungkan pengetahuan dengan eksekusi. Dan seperti biasa, saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kamu, kenapa banyak orang pintar justru gagal secara finansial? Atau kamu punya cerita pribadi yang mirip? Tulis di kolom komentar yuk, karena siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat orang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya dan ingat, jadi pintar itu bagus, tapi jadi cerdas secara finansial jauh lebih penting.